Acara ini disponsori oleh Takaful Umum General Insurance dan LSP Microfinance Indonesia. Halo Sobat Ikopin TV, kembali lagi di podcast Ngopi Ngobrol Koperasi. Kali ini kita masih membahas mengenai konsep filosofi dari koperasi. Nah, di podcast sebelumnya kita membahas mengenai konsep filosofi epistemologis dari koperasi atau pengetahuan dasar bagaimana koperasi ini berasal. Nah, kalau di podcast lalu kita membahas mengenai koperasi ini berasal dari keinginan gitu ya Pak, keinginan masyarakat atau manusia yang tidak bisa hidup sendiri dan membutuhkan bantuan dari orang lain. Dan koperasi ini hadir untuk mengurangi ketimpangan yang ada di sosial saat ini, begitu ya Prof. Jadi kali ini kita masih membahas mengenai konsep filosofi dari koperasi, yaitu konsep dari ontologi atau nilai-nilai, konsep nilai dari koperasi itu sendiri. Nah, mungkin Prof langsung saja bagaimana ya konsep atau nilai koperasi itu sebaiknya dan sebenarnya perlu diwujudkan. Ya, terima kasih Mbak Dina selaku host dan sahabat Ikopin TV yang luar biasa masih stay untuk ngikutin pembicaraan kita. Kali ini kita akan melanjutkan dari episode sebelumnya ya. Kita membahas tentang epistemologi dan sekarang kita akan bahas tentang ontologi. Jadi kita sebelumnya kita sudah memahami bahwa pada hakikatnya manusia itu adalah makhluk sosial, dia adalah makhluk individu. Dan dia tidak bisa hidup sendirian. Dia harus berelasi dengan orang lain. Dan disitulah sebetulnya kekuatan yang mendasari bahwa suatu usaha yang dilakukan secara bersama-sama itu memiliki kekuatan hakiki karena di situ ada keinginan tetap untuk dihargai sebagai manusia dan di situ juga ada ruang untuk bisa melakukan aspirasi, inisiatif, dan sekaligus berpartisipasi di dalam kegiatan ekonomi. Nah, saudara sekalian, sahabat Ikopin TV yang luar biasa, tentunya di dalam melakukan berkegiatan untuk berelasi antara satu dengan yang lain, ketika dia ingin melakukan suatu aktivitas yang tentunya dia membutuhkan orang lain, disitulah ada suatu rule, disitu ada suatu aturan yang mungkin tertulis maupun tidak tertulis, yang tersirat maupun tidak tersurat, namun diakui dan kemudian itu menjadi sebuah etik yang mana satu dengan yang lain ketika melakukan relasi tersebut, dalam melakukan hubungan tersebut, merasa nyaman dan bagaimana hak-hak yang seharusnya dihargai dari seorang individu oleh individu yang lain bisa diberikan ruang untuk mendapatkan haknya secara wajar dan begitu pun sebaliknya sebagai seorang individu dia juga memiliki kewajiban untuk menghargai hak orang lain dan juga untuk bisa memberikan ruang yang sama secara adil dalam kesempatan untuk berpartisipasi dalam bidang ekonomi. Nah, inilah yang kemudian menjadi dasar bahwa kooperasi yang didasari oleh semangat kekeluargaan, oleh gotong royong, itu bisa tercipta karena memang secara hakiki, secara mendasar, manusia memang membutuhkan itu, membutuhkan untuk dihargai, membutuhkan untuk suaranya didengar, membutuhkan di mana dia bisa memberikan peran serta di dalam aktivitas ekonomi secara adil. Dan tentunya itu nggak bisa diperoleh di ruang lain yang sudah sangat diatur sedemikian rupa oleh suatu korporasi misalnya di dalam suatu badan usaha yang lain yang di situ jelas ada dominasi yang sangat kuat antara si pemilik modal dengan mereka yang bekerja sebagai karyawan atau buruh, di mana satu sisi begitu sangat diatur dan ditentukan
segala sesuatunya, sementara sisi yang lain dia bisa mengatur itu dengan segala kekuasaannya. Nah, di koperasi tidak demikian. Ini adalah ala demokratis. Ekonomi demokratis itu ada wujudnya di dalam koperasi. Di mana di dalam koperasi ini proses pengambilan keputusan semua ikut terlibat. Kemudian bagaimana setiap orang ikut berpartisipasi di dalamnya untuk menghasilkan nilai tambah ekonomi yang ada. Dan mereka tentunya di dalam kehidupan berkoperasi ini memiliki ruang yang sebelumnya yang sebelumnya tertutup menjadi terbuka. Kita bisa bayangkan kalau kemudian setiap individu yang memiliki kreasi, yang memiliki inovasi, yang memiliki inisiatif, dia bisa tumbuh ya dalam ruang yang terbuka dalam sistem demokrasi ekonomi ini. Sebagai contoh misalnya, sebagai anggota koperasi, dia memiliki suatu keahlian tertentu, misalnya katakanlah di bidang IT misalnya, maka dia tidak perlu sendirian mendirikan usaha IT itu. Dia bisa mendapatkan supporting dari anggota yang lain untuk mendapatkan permodalan dengan lebih mudah, ya, lebih accessible, dan dia bisa bergerak ya dengan keahliannya itu menumbuhkan bisnis baru, ya. Dan itulah yang kemudian terjadi sebagai sebuah best practice yang ada di negara lain. Yang mungkin di negara kita sebagian ada yang sudah melakukan itu, tapi masih sangat terbatas, ya. Kita mendengar ada Mondragon misalnya, di mana sekarang sudah punya 137 perusahaan. Basisnya holdingnya adalah kooperatif. Nah, dia dari 1 kemudian tumbuh 2, tumbuh 3, tumbuh 4 dalam kepemilikan bersama. Dan itu bisa dilakukan dan keniscayaan. Kenapa? Karena setiap anggota yang memiliki potensi ekonomi, dia bisa memiliki bisnis baru, yang itu mungkin sangat sulit dan mustahil dilakukan secara individual, secara sendirian. Gitu. Kenapa? Karena sendirian itu supporting terhadap ekosistemnya sangat lemah, permodalannya juga sangat terbatas, dan akses untuk mendapatkan pasar juga terbatas. Tapi ketika dalam satu keluarga besar, dalam satu holding, lalu kemudian individu yang ada di dalamnya adalah semuanya pemilik, maka dia bisa memiliki akses untuk mendapatkan tadi modalnya lebih mudah karena itu milik sendiri, kemudian apresiasinya juga adil, dan memberikan kesempatan untuk bertumbuh dan berkembang. Nah, saya kira kita ada suatu pilihan ke depan akan membangun ekonomi ke depan itu apakah tetap berbasis pada kapitalistik seperti yang sekarang terjadi, di mana individu yang kuat semakin kuat dan mencengkram, sementara yang termarginalisasi, yang lemah menjadi semakin lemah karena dia tidak punya akses apapun. Gitu. Nah, semangat koperasi yang sekarang sedang ditumbuhkan oleh pemerintah, kalau tidak kembali kepada ontologis yang benar, maka pertumbuhannya akan bisa kemungkinan terjadi. Apakah kemudian akan muncul suatu korporasi yang berbasis dan berbaju koperasi, kembali lagi seperti itu, ataukah kemudian secara filosofis, ontologis, dan epistemologis, lahirnya koperasi baru yang kita sebut dengan program koperasi Desa Merah Putih, itu adalah suatu perwujudan dari koperasi yang sebenarnya, dan ini menjadi sebuah tantangan kita bersama. Ya, saya kira pemahaman kita terhadap nilai-nilai berkoperasi, setiap individu punya peran, setiap individu punya partisipasi, setiap individu punya hak untuk mendapatkan bagian dari hasil keuntungan usaha, itu bisa terwujud, dan keadilan ekonomi bisa kita wujudkan ke depan. Betul, jadi bisa dikatakan kalau koperasi ini memang berbeda gitu ya Pak dengan perusahaan atau instansi bisnis lainnya. Dilihat dari koperasi menginginkan kebersamaan gitu ya Pak, nilai-nilai kebersamaan, kita menginginkan partisipasi dari semua anggota tanpa terkecuali gitu ya. Prof, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Prof. Ngomong-ngomong tadi bicara mengenai kebersamaan nih Prof. Kalau di luar negeri biasanya Prof, di negara di benua Eropa begitu ya, kadang-kadang tidak familiar gitu Prof dengan kata-kata gotong royong, kebersamaan, tapi mereka penduduknya ini masih bisa maju gitu Prof, lebih baik daripada negara kita gitu Prof. Nah, bagaimana pandangan Prof mengenai hal itu? Iya, ini sangat mendasar sekali Mbak Nani dan sahabat Ekopin TV ya. Kita bicara dalam struktur sosial kita yang memang
lahir dari bekas tanah jajahan ya, dari bekas imperialisme gitu. Kita sangat memahami bahwa budaya gotong royong, budaya kekeluargaan itu hidup dalam aktivitas sosial di masyarakat ya. Ketika masyarakat terjajah itu biasanya komunitas yang ada di wilayah jajahan itu keeratan emosionalnya sangat luar biasa. Dia bisa saling membantu ya tapi ada satu sisi yang kemudian sudah sedemikian didesain oleh para imperialis bahwa kalau dalam kasus ekonomi begitu sangat dualistik ya. Kita melihat ada strata sosial di tengah-tengah masyarakat kita, dan kita sudah berpuluh-puluh tahun bahkan beratus tahun selama masa penjajahan kita mengenal ada 3 kelas sosial ya. Ada kelas penjajah yang kemudian itu menjadi kelas 1, kemudian kelas 2 adalah masyarakat non pribumi dari berbagai negara yang kemudian berdiam diri di negara Indonesia, dan lalu kemudian mereka hidup di Indonesia, itu ada kelas 2, dan kemudian ada masyarakat pribumi menjadi kelas 3. Nah, strata sosial itu ternyata cukup berhasil dibangun oleh pemerintah kolonial yang kemudian membangun struktur cara berpikir kita yang sedemikian feodal, bagaimana yang kelas 1 bisa dengan sangat bebas mengatur ekonomi dan bisa melakukan berbagai aktivitas bisnis yang dijalankan dengan kemudahan-kemudahan aturannya. Begitupun kelas kedua yang didominasi oleh masyarakat pendatang yang kemudian juga mendapatkan akses khusus ya dengan para imperialis gitu, dan kemudian masyarakat pribumi pada posisi di mana mereka ini adalah masyarakat pekerja, masyarakat buruh, dan mereka masyarakat pesuruh yang kemudian mengisi setiap aktivitas bisnis yang dijalankan oleh kelas 2 dan kelas 1 tadi untuk menjalankan roda bisnis mereka begitu. Namun demikian, ujungnya yang mendapatkan keuntungan besar lagi-lagi adalah kelas 2 dan kelas 3. Kelas 1 hanya mendapatkan sisa hanya untuk bertahan hidup saja. Dan cara berpikir seperti itu ternyata tidak selesai ketika kita merdeka. Ya, ketika kita merdeka ada dualistik ekonomi yang ditulis oleh Sumitrojoyo Hadikusumo, ayahanda dari presiden kita Pak Prabowo Subianto. Dia mengatakan yang menjadi tantangan besar setelah kita merdeka adalah dualistik ekonomi, di mana ada pemisahan secara diametral antara kaya dan miskin, antara penguasa dengan rakyat, antara desa dengan kota, gitu. Nah, ini yang akan menjadi tugas besar negara untuk mempersempit jurang ini. Karena kalau ini tidak diselesaikan, maka ini akan semakin menganga, kesenjangan akan semakin lebar, kaya dan miskin akan semakin menjadi suatu kenyataan. Dan Sumitro berpesan bahwa kita harus menjunjung dan harus memiliki 3 kedaulatan. Kedaulatan di bidang produksi, kedaulatan di bidang distribusi, dan kedaulatan di bidang konsumsi. Dan beliau sudah memprediksikan kalau kita tidak cukup serius untuk membangun kedaulatan di produksi, maka selamanya kita akan menjadi bangsa jongos. Jongos itu dalam bahasa Jawa, kebetulan bahasa Jawa. Jongos itu bangsa pesuruh. Ya, disitulah letak kekuatan kita. Nah, ini yang beliau pesankan, sistem ekonomi yang sangat demokratis untuk bisa mengurangi kesenjangan, untuk bisa mengurangi diametral dualistik sistem, itu adalah koperasi. Kenapa? Karena koperasi inilah yang nanti akan bisa menjadi jembatan antara yang kaya dan miskin, antara desa dan kota, antara penguasa dan rakyatnya akan menjadi semakin dekat. Kenapa? Karena ada suatu entitas yang dimiliki bersama, ada entitas yang di situ ikut bisa terbuka peran serta dan partisipasi dari masyarakat dan orang banyak di dalamnya. Dia sebagai pemilik dan sekaligus dia sebagai konsumen. Nah, sehingga
apa yang disampaikan oleh Pak Sumitro atau kita sebut dengan Sumitronomics adalah bahwa produksi, distribusi, dan konsumsi akan menjadi satu kekuatan. Nah, itulah ejawantah dari yang kita maksud dengan kenapa saat ini kita merasa sulit ya untuk mewujudkan itu, tapi itu saya kira sebagai sebuah tantangan, dan ini ke depan mudah-mudahan pemerintah kita saat ini sudah concern, dan masyarakat tidak bisa berdiam diri. Masyarakat harus segera merubah mindset-nya bahwa ke depan yang akan menentukan adalah diri kita sendiri. Pemerintah hanya akan membantu memberikan jalan saja. Selanjutnya adalah masyarakat yang bergerak, yang berproduksi, yang berkreasi, berinovasi, ada di tangan rakyat untuk melakukan itu. Nah, inilah yang menjadi tugas besar kita. Kita selalu berpesan kepada generasi muda, gitu ya, bahwa koperasi ini sudah menjadi jalan yang benar untuk berekonomi kita ke depan. Namun lagi-lagi tantangannya adalah mampukah kita sebagai warga negara, sebagai individual, untuk bisa berkontribusi di dalamnya, untuk bisa berpartisipasi di dalamnya. Karena kalau kita nggak bisa kontribusi dan nggak bisa partisipasi, maka ini akan diambil peran ini kembali lagi oleh mereka yang punya kekuatan. Kita akan goodbye. Say goodbye. Bicara mengenai ontologi, nilai-nilai koperasi begitu ya Prof. Nah, banyak sekali di masyarakat saat ini, di masyarakat kita di Indonesia mengenai stigma negatif dari koperasi. Padahal koperasi ini memiliki nilai-nilai yang sangat baik, yang sangat positif gitu, yang telah diuji dari semua negara gitu ya Prof. Nah, bagaimana menghadapi atau menanggapi stigma negatif ini, dan bagaimana sih caranya untuk mengembalikan dan meningkatkan citra positif dari koperasi? Ya, kembali lagi, ini sesuatu yang mendasar kita sudah pahami, bahwa gotong royong, kerjasama, kekeluargaan, sukarela, demokrasi, itu adalah bagian nilai-nilai yang tidak bisa terpisahkan dari koperasi. Nah, ketika ada suatu entitas, apakah entitas itu adalah entitas legal bisnis ataukah itu entitas organisasi sosial yang kemudian menamakan dirinya koperasi, tapi tidak menjalankan prinsip-prinsip koperasi, maka dia berisiko untuk menghadapi kegagalan. Ya, jadi pertanyaannya, yang gagal ketika kemudian kita uji atau kita evaluasi apakah menerapkan prinsip-prinsip koperasi atau tidak, maka saya bisa menghipotesiskan pasti di situ terjadi suatu penyimpangan ya terhadap prinsip-prinsip yang seharusnya dilakukan. Ya, sebagai contoh misalnya kalau ini nanti kita bisa diskusikan di aksiologi ya, bagaimana seharusnya dan bagaimana realita yang terjadi. Tapi saat ini kita cukup memahami bahwa koperasi dengan prinsip-prinsipnya, dengan nilai-nilai yang akan menjadi fondasi pijakan dalam melakukan aktivitas berorganisasi, itu sudah benar dan memiliki kekuatan yang fundamental ya. Nah, inilah yang menjadi tantangan kita, apakah kemudian kita mampu mewujudkan itu atau ini sebagai sebuah ilusi. Jadi memang perlu dipertahankan gitu ya Prof, baik itu dari nilai koperasi sendiri dan pengetahuan dari koperasi di masyarakat. Semoga kedepannya tidak stigma dari koperasi ini terus positif dan diterima di masyarakat begitu ya Prof. Nah, untuk selanjutnya nih Prof, mungkin masih membahas mengenai value atau nilai yang diadopsi dari koperasi. Bagaimana sih Prof kita sebagai pelajar gitu ya, khususnya Prof, untuk mempertahankan nilai ini di masa depan? Ini penting sekali ya. Terkadang apa yang kita ketahui kalau kemudian tidak berimpact pada implementasi menjadi sesuatu yang unuseful. Jadi akan bermakna apabila itu bisa kita implementasikan. Nah, bagaimana cara mengimplementasikan? Maka sebetulnya kita punya ruang ya, apalagi di dunia pendidikan dan kampus ya. Kita ada media sebetulnya untuk melakukan suatu proses pembelajaran secara inklusif di dalamnya. Kita bisa membentuk koperasi mahasiswa ya. Kalau di sekolah kita bisa membentuk kopsis ya, koperasi OSIS misalnya ya. Ya, jadi di wilayah manapun kita bisa melakukan pembelajaran berekonomi secara demokratis ya, dengan menggunakan koperasi ya sebagai institusi dan lembaganya. Saya kira
pengembangan dan penyebaran serta menyemarakkan aktivitas dalam berorganisasi baik di kampung kah maupun di wilayah sekolah atau di lembaga kita bekerja di kantor misalnya, ketika kemudian itu ada koperasi maka cobalah untuk berpartisipasi dan berkontribusi, lalu kemudian terapkan nilai-nilai itu secara konsisten, maka itu akan menjadi proses untuk melakukan inklusi sekaligus bisa sebagai wujud ijawantah dari suatu proses pembelajaran yang kita yakin itu adalah suatu kebenaran. Kemudian bagaimana hasilnya, nanti kita akan lihat hasilnya. Saya kira itu, terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Mungkin karena pembahasannya agak cukup panjang untuk episode kali ini, karena kita juga udah di penghujung acara kita kali ini, boleh untuk Prof memberikan closing statement. Ya, baik, terima kasih. Saya kira apa yang kita sudah uraikan tadi bisa kita coba simpulkan bahwa dalam melakukan suatu aktivitas, cobalah dilandasi dengan suatu kesadaran. Dan kesadaran itu munculnya dari suatu pengetahuan. Nah, pengetahuan itu kita peroleh dari suatu proses pembelajaran. Jadi intinya adalah kita memang harus melakukan suatu proses pembelajaran. Dimanapun, kapanpun, dengan siapapun. Kita dapatkan nilai-nilai yang baik. Nah, nilai-nilai koperasi itu adalah nilai-nilai yang baik yang sudah teruji dan sudah dipraktekkan di seluruh dunia. Nah, kita sekarang mendapatkan tantangan. Ya, ketika kita ingin mengimplementasikan suatu konsep, suatu teori dengan dasar keyakinan yang benar, dengan dasar pengetahuan yang kita miliki, maka sudah saatnya kita melakukan elaborasi. Kita melakukan, mempraktekkan itu menjadi sebuah bukti bahwa berkoperasi adalah sesuatu keniscayaan untuk mendapatkan jalan keadilan, untuk mendapatkan demokrasi ekonomi, dan kita bisa mengurangi kesenjangan dan tentunya mendapatkan kesejahteraan. Ya. Terima kasih Prof atas closing statement yang sangat menarik. Kita juga sangat menantikan ya kontribusi dari masyarakat Indonesia, khususnya anak muda di koperasi. Terima kasih banyak sudah hadir pada kesempatan kali ini. Terima kasih juga teman-teman Ikopin TV yang sudah menonton. Karena pembahasan di episode kali ini cukup panjang, kita akan lanjut ke pembahasan di episode berikutnya. Stay tune terus di Ikopin TV. Ya.